berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kami mau meninggikan nama Tuhan, berkati ibadah kami ini, supaya ibadah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dengan lagu Sayang Sayang. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari Kejadian 6 ayat 14 sampai ayat 16. Ayat 14 demikian bunyi firman Tuhan. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap dan bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Nabi Nuh dikatakan pada firman Tuhan ayat yang ke-9 adalah seorang nabi yang sangat akrab dengan Tuhan, dan Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak tercacat di antara orang-orang pada zaman itu. Nah,
Allah datang menghampiri Nabi Nuh dan Allah berfirman kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh membuat sebuah bahtera. Nabi Nuh ini memiliki 3 anak, memiliki 3 menantu, dan memiliki istri. Sehingga keluarga Nabi Nuh ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu di antara manusia yang ada di bumi pada saat itu, Tuhan memilih Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, ternyata pada saat itu Tuhan katakan Tuhan mau memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh membuat sebuah bahtera. Nah, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, ada persyaratan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Nuh. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera. Yang kedua, beginilah engkau membuat bahtera itu. Buatlah atapnya, pasang pintunya, buatlah bertingkat, kayunya dari kayu gopir. Nah, semua yang disuruh oleh Tuhan itu punya aturan daripada Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan itu, ternyata Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh menuruti semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dituruti oleh Nuh. Karena Tuhan yang berfirman, maka Nuh melakukan semua seturut dengan perintah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan buat bertingkat-tingkat. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Nuh tidak bertanya juga, kenapa begini, kenapa begini. Nuh tidak melakukan itu. Tapi Nuh melakukan sesuai dengan apa yang disuruh atau yang difirmankan oleh Tuhan pada saat itu. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat firman Tuhan ini, ternyata supaya Nuh selamat dari air bah yang akan dibuat oleh Tuhan, sebelumnya, jauh sebelumnya, Tuhan sudah mempersiapkan Nuh supaya keluarganya dan Nuh selamat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata supaya kita memperoleh keselamatan, banyak hal yang harus kita dengarkan, harus mendengarkan perintah Tuhan. Sama dengan Nuh, mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu juga kita dalam mengikut Tuhan, kita harus mau mendengarkan perintah, mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar saja. Nuh tidak hanya mendengar, tapi dia juga melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, begitu juga kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya di dalam hidup kita. Karena itulah kita supaya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang ayah atau seorang tua yang sudah sakit. Orang tua ini, bapak ini sudah sakit dan sudah tua. Karena itu dia punya 3 anak. Dia menyuruh ketiga anaknya supaya salah satu dari antara mereka bisa memegang perusahaan yang selama ini sudah dikelola bagus oleh ayahnya. Tapi ayahnya berkata, persiapkanlah diri kalian supaya salah satu dari kalian memimpin perusahaan yang selama ini Bapak pimpin dengan bagus. Nah, semua anaknya, anak ketiga anaknya itu berusaha untuk yang terbaik supaya mereka juga menjadi pemimpin. Tapi ayahnya tidak memilih begitu saja. Dia bilang kepada anaknya yang pertama, nah, kalau misalnya ayah serahkan perusahaan ini kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Datang anaknya yang pertama, dia katakan, aku akan mempersiapkan peti mati bapak yang sebagus-bagusnya dan yang paling mahal. Oh, kata bapaknya. Terus ditanya lagi anak
kalau sekiranya perusahaan ini Bapak kasih kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Katanya kepada anaknya yang kedua. Maka anak yang kedua katakan, aku akan buat perusahaan ini makin besar, makin besar. Siang malam akan ku kerja keras untuk mengelola perusahaan ini sehingga perusahaan ini bertambah besar dan bertambah banyak. Lalu dipanggil bapaknya anak yang ketiga, dikatakan, kalau kamu saya suruh memimpin perusahaan ini, apa yang kamu lakukan, nak? Maka anak yang ketiga menjawab, aku akan membawa bapak berobat kemanapun sampai bapak sembuh. Sampai bapak bisa sembuh, aku akan berusaha membuat bapak sehat, berusaha membawa bapak berobat kemanapun. Nah, ternyata dari ketiga anak itu, bapaknya memberikan perusahaannya kepada anak yang nomor 3. Kenapa? Ternyata anak yang pertama tadi, dia katakan dia mempersiapkan peti mati. Itu melambangkan orang yang tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. Yang kedua, dia bilang dia akan mengembangkan perusahaan. Bapaknya berpikir berarti ini adalah orang yang hanya memikirkan uang, uang dan uang, tanpa memikirkan bapaknya yang sudah tua dan perlu diperhatikan. Tapi anak yang ketiga adalah anak yang punya kasih, yang punya perhatian dan punya harapan ke depan supaya bapaknya bisa sembuh. Nah, begitu juga Nuh. Dia punya pengharapan, dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, buat batra, dia buat. Dia tidak bertanya untuk apa. Masa aku buat batra sekarang untuk apa? Tapi Nuh melakukannya karena Tuhan yang memerintah. Maka Nuh melakukannya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan semua yang diperintahkan Tuhan, semua dilakukannya. Tidak ada satu pun yang tertinggal, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun demikian sebagai anak-anak sekolah minggu. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah orang tua. Yang kedua, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dengarkan dan lakukanlah apa yang kamu baca, apa yang kamu dengarkan, supaya kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu semua anak-anak sekolah minggu harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, sampai sedemikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, supaya firman itu Tuhan menguasai kehidupan kami, supaya kami menjadi Nuh masa kini yang punya pengharapan kepada Tuhan saja. Karena kami yakin Tuhan saat ini di masa corona ini banyak Tuhan anak-anak yang tidak punya pengharapan lagi karena hanya harus tinggal di rumah saja. Karena itu Bapa yang Maha Baik, biarlah roh Tuhan yang menguatkan kami, menguatkan anak-anak sekolah minggu, menguatkan orang tua, supaya kami memiliki iman seperti Nuh. Karena itu dengan iman kami, maka kami akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.